أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم تفلحون. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا وسيئاتنا أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الإخوان فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال حديث: كل مدعسة بضعة وكل البضعة ضلالة والضلالة في النار. صدق الله العلي العظيم. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat kekasih Allah, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas untuk memuji. Itulah sebab sifat yang paling dibenci oleh Allah dari seorang hamba adalah sifat sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas disembah. Hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, yang hamba Allah yang maha serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam dari pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, di masjid dan di langgar-langgar. Semuanya mengucapkan kalimat yang sama: takbir, tahmid, dan tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru. Karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat, keluarga kita, akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama keduanya, kita hadir bersama kedua orang tua kita. Namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju alam kubur, dan tinggal kita meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi
di antara kita sudah tidak bersama lagi dengan anak-anak kita. Anak-anak kita karena hanya cucu anaknya yang telah mendahulinya. Ada suami yang sudah tidak bersama istrinya karena istrinya pun sudah mendahulinya ke alam kubur atau sebaliknya. Ada istri yang sudah tidak lagi bersama suaminya di tempat ini karena suaminya lebih dulu dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Muncullah kerinduan untuk bersamanya, tapi tinggal kerinduan. Kita hanya bisa dibalut dengan linangan air mata. Karena tidak mungkin kita kembali bersama. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. Sebagaimana firman Allah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Firman Allah juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, apabila ajal Allah sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan meskipun hanya waktu yang sangat sesat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari istimewa karena ada kedua ibadah besar yang sangat dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kemarin seandainya tidak terhalang virus corona, jutaan orang berkumpul di padang Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ucapan yang sama, dengan memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatan menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama sebagai petanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa, mana terkenal dan mana rakyat jelata. Semua menundukkan diri, bertawadu dengan penuh tawadu dan khusyuk mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka mulk la syarika lak. Kita doakan semoga yang sudah menunaikan ibadah haji diterima ibadahnya dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun kita berdoa semoga kita yang belum menunaikan ibadah haji dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa juga menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Walillahi nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban, dan ini pun merupakan nampak jelas dari perjalanan seorang manusia besar, Abdul Anbiya, bapaknya semua nabi, itulah Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi wassalam. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi, beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, beliau menyampaikan kepada anak sewaktu-wayangnya, yaitu Nabi Ismail alaihi wassalam, "Ya bunayya, wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku, bagaimana perasaanmu, bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, akan namanya mendengar Ismail kemudian menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah segera perintah Allah. Jangan engkau tunda-tunda. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar." Sebagaimana firman Allah juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin.
menyayangi orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, pakaikan baju anakmu, saya akan berangkat berdua. Berangkatlah berdua menuju Jabal Qurban di Mina. Sampai di sana, Nabi Ibrahim hanya mampu mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibalikan matanya, dibalikan anaknya di atas pahanya, di atas paha Ismail, berkata, wahai ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai kesakitan dan mengamuk, yang akhirnya akan tersakiti badan ayah. Wahai ayah, jangan tatap wajahku, jangan sampai muncul perasaan iba dan engkau tidak jadi menjalankan perintah Allah. Wahai ayah, sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat saya membalas jasanya, belum sempat saya mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian saya akan melayani, saya akan menjadi pelayan. Cukup pesan Ismail. Air mata bertumpah, menyaksikan keduanya akan menjadi penyembelihan yang sangat besar. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim kecuali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan meninggalkan kepala anak semata wayangnya yang 80 tahun diniatkan atau sudah dinantikan, kemudian diberikan nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat pada menangis, malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia, selamatkan Ismail, selamatkan Ibrahim yang telah membuktikan ketaatanmu, yang telah membuktikan bahwa dia ridho akan perintahmu. Maka Allah menerima dan mengabulkan doa para malaikat dan makhluk di langit. Kemudian menggantikannya dengan seekor hibas. Nabi Ibrahim menarik pedangnya yang ternyata yang akan disembelih adalah leher seekor kibas yang besar. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Ismail hanya berteriak takbir, mengagungkan Allah. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah itu, Ibrahim alaihissalam pun pulang ke rumahnya dengan ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Hajar menunggu di rumahnya dengan perasaan yang sedih karena dia tahu anaknya akan hilang, anaknya akan disembelih ayahnya karena memenuhi perintah Allah. Begitu mendengarkan suara suaminya bersama suara anaknya mengumandangkan takbir, ia pun menangis, terharu, ia sedih bercampur bahagia sambil juga mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut akal sehat, Nabi Ibrahim akan memilih menyelamatkan anaknya daripada memenuhi perintah Allah. Tapi Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah, lebih memilih cinta kepada anaknya, cinta kepada keluarganya, dan cinta kepada segalanya. Oleh karena itu, khotib mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita korbankan semua demi cinta kita kepada Allah. Semoga dengan hikmah pengorbanan dari Ibrahim, lahirnya Ibrahim baru di ibu pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk harta kekayaan,
Ismail kita dalam bentuk anak dan istri. Ismail kita dalam bentuk kepopuleran. Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail kita. Kita korbankan Ismail kita dan kita penuhi perintah Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah. Itulah yang dapat kutip sampaikan. Lebih kurangnya itu kutip mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunzul man qala wa la tanzul man qala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-iyada bil far'i bisurur wasrafa lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullah, 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 wa'lam rahmakumullah anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Wa qala Allah ta'ala wa'lam yaj'al qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Khalifah Rasulillah sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana fir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladziina amanu innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Adqullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi ya'tikum wa yahdikum wa la